Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali pertanyaan jamaah, Ustadz kasih kami channel untuk kajian anak-anak muda. Di antara anak muda berasal dari Aceh, luar biasa. Channelnya Maulizul Akbar Nak. Tonton, subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya yang Allah muliakan insyaAllah. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang telah berhadir, dan semoga Allah membalas kehadiran kita dengan pahala yang berlimpah insyaAllah. Kita sambung pelajaran kita. Di pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang rukun-rukun puasa, yaitu yang pertama niat, dan niat itu harus dilakukan di malam hari, kemudian dilakukan setiap hari, tidak boleh berniat menurut jumhur ulama, tidak boleh berniat untuk sebulan. Satu-satunya mazhab yang membolehkan berniat untuk sebulan hanya mazhab Maliki. Selain itu jumhur ulama tidak membolehkan. Jadi harus berniat setiap malam. Kemudian rukun kedua, al-imsak, menahan diri dari semua yang membatalkan puasa, mulai dari makan minum, memasukkan sesuatu dari rongga yang berlubang. Rongga berlubang itu ada 5, yaitu mulut, hidung, telinga, kubul dan dubur. Jadi tidak boleh memasukkan sesuatu dengan sengaja. Kalau tidak sengaja tidak mengapa. Dan kalau masuk sesuatu ke dalam rongga yang bukan berlubang juga tidak membatalkan puasa. Maka meneteskan obat mata tidak batal, menyuntikkan sesuatu melalui pori-pori tidak batal, kecuali yang disuntikkan makanan, yaitu seperti infus, itu baru batal. Nah, itu yang kedua yang harus kita tahan dalam Ramadan. Saya ulang dulu sedikit. Kemudian yang ketiga, jangan melakukan muntah dengan sengaja, artinya dengan mengorek-ngorek sehingga menyebabkan muntah. Yang keempat, jangan sampai terjadi hubungan suami istri di siang Ramadan. Jadi makanya makruh hukumnya bersenda gurau di siang Ramadan. Khawatir terjadinya hubungan. Kalau sudah terjadi hubungan suami istri, maka batal puasanya, lalu berdosa besar, wajib mengqadha dan wajib membayar kafarah, yaitu puasa 2 bulan berturut-turut.
Dan puasa 2 bulan berturut-turut itu hanya dilakukan oleh suami, bukan dilakukan oleh isteri. Makanya suami harus lebih berhati-hati, ya. Jadi saya pikir perkara ini tidak mungkin terjadi. Ternyata saya mendapatkan laporan sekaligus curhat dari 2 orang yang sudah melapor dan bertanya tentang hukum bagaimana kalau terjadi hubungan tersebut. Ternyata ada. Tapi mana mungkin mesti yang tagai kan? Artinya kan enggak lama dia maghrib sudah bebas kembali. Lagipun orang puasa kan lemas itu, ya, artinya dia tidak sanggup melakukan apapun, tapi terjadi. Makanya hati-hati, ya. Kemudian istimna itu onani, masturbasi, itu batal puasa, kemudian dosa besar, cuma tidak terkena kafarah. Kemudian haid dan nifas itu langsung batal puasa, ya, walaupun 1 menit sebelum berbuka. Kemudian al-junun, gila. Gila ini kalau terjadi gila di siang Ramadan batal puasa. Lalu ar-riddah dan murtad. Jadi murtad membatalkan puasa. Baik, itu yang kita pelajari di pertemuan kita sebelumnya, dan kita lanjut. Berikutnya kita bahas tentang sunnah-sunnah di dalam Ramadan. Ibu-ibu ada yang catat pelajaran yang lalu? Betul yang saya bilang minggu lalu itu yang kita pelajari, ya? Berarti sunnah belum, ya? Sudah 3, ya? Oh ya, benar. Jadi sunnah dalam puasa ini Bapak Ibu, yang disebut sunnah versi fikih. Jadi pahami betul kalau disebut kalimat sunnah itu dia sesuai dengan kategori ilmu. Karena orang awam begitu meletakkan atau menyebut nama sunnah itu tidak paham sunnah yang mana yang dia maksud. Sebelum kita lanjut sedikit saya kabarkan. Sunnah itu beda konteks, beda makna. Kalau menurut ahlul hadis, yang namanya sunnah adalah semua yang dilakukan Nabi, baik perkataan, perbuatan, persetujuan, kemudian sifat Nabi, karakternya, kemudian akhlak Nabi, baik sebelum jadi Nabi atau sesudah jadi Nabi. Itu versi ahlul hadis. Makanya kalau orang bicara ini sunnah Nabi ni, berjenggot sunnah Nabi, itu versi hadis, versi ahlul hadis. Kan sering kita dengar suruh cukur kumis, kalau berjalan Nabi begini, Nabi di rumahnya dengan keluarga begini. Itu semuanya versi ahlul hadis. Jadi kalau kita bilang ini sunnah Nabi, itu versi muhaddisin. Kemudian yang kedua, kalau yang bicaranya ahli usul fiqh atau usuliyun, itu yang disebut sunnah, yaitu perkataan, perbuatan dan persetujuan Nabi yang menyangkut dengan dalil-dalil syariat, yang menyangkut dengan dalil syariat. Jadi orang usul fiqh kalau bicara sunnah itu tidak peduli dengan akhlak Nabi. Tak peduli masalah jenggot, masalah kumis, masalah jubah, masalah celana cingkrang. Itu tak peduli kalau orang usul yang bicara. Yang mereka peduli dari perkataan, perbuatan sama persetujuan, itu keluar hukum. Dari itulah keluar hukum. Apa hukumnya? 5, yaitu hukum taklifi. Di situ keluar hukum 5.
yaitu wajib, sunnah, haram, makruh dan mubah. Ini keluarnya dari kalangan usul. Berarti kalau begitu, kalau disebut sunnah salah satu dari 5 hukum taklifi. Itu kalau yang ngomong ahli usul. Itu kalau kita belajar usul fiqh. Kemudian kalau belajar fikih kayak gini nih, kita belajar fikih. Fikih itu belajar langsung terapan ibadah terapan. Apa hukumnya wudu? Bagaimana cara wudu? Itu fikih tu. Kalau usul menerangkan kulit-kulit fikih. Nah, kita belajar fikih ni. Bagaimana sunnah puasa? Bagaimana sunnah dalam solat? Nah, apa yang dimaksud dengan sunnah? Kalau menurut al-fuqaha atau menurut ahli fikih, yaitu yang sering kita dengar, ma yusabu ala fi'lih, yaitu yang diberi pahala kalau dilakukan, dan wala yu'aqabu ala tarkih, yaitu tidak berdosa kalau ditinggalkan. Nah, itu sunnah menurut versi fikih. Jadi menyudah pegah nyopo hukum je baca iftitah dalam solat, apa hukumnya? Sunnah. Itu sunnah versi fikih, berarti langsung terbayang dalam kepala. Berarti kalau dilakukan berpahala, kalau ditinggalkan tidak berdosa. Nah, itu versi fikih. Dan satu lagi, Pak, kalau yang bicaranya ahlul aqidah, ya, ulama-ulama yang bicara tentang aqidah, kan, tauhid segala macam, itu kalau disebut sunnah di situ, yaitu semua yang dilakukan oleh Nabi, ya, semuanya yang dilakukan oleh Nabi, mulai dari perkataan, perbuatan tadi, dan yang menyelisihinya itu disebut dengan bid'ah. Ya, yang menyelisihi perbuatan Nabi itu disebut dengan bid'ah. Jadi bicaranya dalam konteks keyakinan. Artinya ada orang yang berani membuat ajaran baru, sesat, menurut akidah dia tersesat, maka dia disebut dengan ahlul bid'ah. Termasuk misal menetapkan Ramadan 2 atau 3 hari selain kaum muslimin yang banyak melakukannya. Kan ada ajaran-ajaran sesat begitu, Pak. Tu kalau di Padang itu kaum Naqsyabandiyah di Padang itu selalu 3 hari sebelum orang lain mereka sudah puasa. Begitu juga nanti waktu hari raya. Ini bisa digolongkan ke dalam kelompok bid'ah. Mereka menyelisihi, ya, perbuatan yang disepakati oleh kaum muslimin. Jadi bicaranya konteksnya ke akidah. Nah, ini yang harus paham betul. Hari ini orang awam asal sudah kena satu saluran TV, ya, jadi masa lihat ceramah di channel TV A misal, atau dengar ceramah Ustaz A, keluar dari Ustaz tu kalimat bid'ah, 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 lalu dia memakai kalimat sunnah lawan bid'ah dalam masalah itu, dia pakai di sembarang tempat. Dengan begitu kacaulah ilmu. Orang awam ni tak peduli, dia tak tahu apa-apa. Contoh, Pak, kalau bicara tadi masalah fikih, berarti lawan sunnah adalah makruh. Kalau bicara masalah fikihnya apa hukum di sunnah? Menyuhana tersebut makruh. Ya, jadi kalau bicara fikih, lawan sunnah adalah makruh, bukan bid'ah. Nah, efeknya apa kalau salah pakai? Nah, sekarang kasih contoh, sudah sering kita sebutkan. Ditanya orang, apa hukumnya kunut subuh? Bagi yang melakukannya akan mengatakan bahawa ya menurut Syafi'i dan Maliki sunnah kunut subuh. Menurut Syafi'i Maliki kan sunnah. Nah, kalau Hanafi dan Hambali tidak sunnah, ya, untuk melakukan kunut subuh, jadi tidak usah lakukan kunut subuh. Nah, ketika ditanya apa hukum kunut subuh, maka ada orang menjawab bahawa yang enggak kunut berarti bid'ah, atau kebalikannya, yang kunut bid'ah. Padahal dia bicara dalam konteks fikih.
Sehingga kalau pakai kalimat bid'ah pada fikih, kita kan langsung memahami itu. Berarti kullu bid'atin dalalah, setiap yang bid'ah sesat. Wa kullu dalalatin finnar, setiap yang sesat masuk neraka. Dengan kita mengatakan bahawa orang berkunut bid'ah, karena kita taruh kalimat itu di sembarang tempat, berarti kita ingin mengatakan bahawa penduduk neraka itu dipimpin oleh Imam Syafi'i dan Imam Malik. Yang menyunahkan kunut siapa? Imam Syafi'i, Imam Malik. Kalau kita jawab, apa hukum kunut subuh? Bid'ah. Kan model lagi ada orang yang dah mulai bid'ah tapi. Jadi kita ingin mengatakan bahawa Imam Syafi'i itu dalam neraka, Imam Malik dalam neraka. Ini yang bilang ni baru taubat sebulan, Pak. Baru taubat sebulan, lalu kemudian terus mulai membicarakan begini. Kenapa itu terjadi? Karena meletakkan kalimah-kalimah ini bukan pada tempatnya. Masa dalam urusan fikih taruh kalimat lawan sunnah adalah bid'ah? Nah, ini karena ni, sehingga semua yang terjadi perbezaan pandangan, menurut dia bid'ah semua lawannya. Kan banyak sekali perbezaan pandangan, Pak. Azan 2 kali hari Jumaat di masa Rasulullah, sekali karena penduduk masih sedikit. Siapa yang memperkenalkan azan 2 kali? Utsman bin Affan. Kita tanya sama mereka, apa hukumnya azan 2 kali hari Jumaat? Jawabannya simple, Pak, bid'ah. Berarti Utsman bin Affan penduduk neraka. Padahal dia dijamin surga oleh Nabi. Gara-gara orang bangainya mandu neraka. Makanya semangat beribadah harus dibarengi dengan ilmu. Baik semangat mentang tapi bangai. Akibat apa, Pak? Tidak paham ilmu. Ini saya sudah jelaskan nih, kalimat sunnah beda ilmu, beda maksud. Kalau menurut ilmu hadis tadi, kalau kita sebut ini sunnah Nabi ya, itu bisa saja di dalamnya ada yang wajib. Tapi kalau menurut fikih berarti yang berpahala saja. Makanya kalau orang ahlul hadis yang bicara, kita harus salat mengikuti sunnah Nabi. Apakah semua amal sunnah Nabi adalah amalan sunnah? Tidak, kan ada wajib di dalamnya. Kita harus salat mengikuti sunnah Nabi. Salat seperti sunnah Nabi ya, dari A sampai Z. Di dalam salat itu ada yang wajib, ada yang sunnah. Beda kalimat sunnah menurut ahlul hadis dengan menurut ahli fikih. Jadi baik-baik barang kau tak peduk sunnah galak-galak tanya. Saking gilanya terhadap sunnah oleh orang-orang yang tak faham ni, Pak, semua dilabeli sunnah. Jadi nanti ada warung makan sunnah, ada rumah sakit sunnah, apotek sunnah. Terus Pak Ustaz nak Ustaz sunnah, Ustaz bid'ah, Pak. Lagi-lagi eloknya Ustaz bid'ah. Kenapa? Karena saya selalu netral kalau jawab ini mazhab ini dalilnya ini dalilnya ini. Tapi oleh orang-orang yang baru taubat ni, yang dulu tak pernah di pesantren, tak pernah belajar usul fiqh, cuma kenal ceramah saja, cuma kenal ceramah, itu pun ketemu langsung sama ustaz-ustaz ekstrim, yang suka menyalah-nyalahkan dan seterusnya. Itu langsung, ni sama siapa ngaji? Mau ustaz ni? Oh, ustaz tu ustaz bid'ah itu. Gimana cara icok kesimpulan ustaznya ustaz bid'ah? Kalau ustaz dia ustaz sunnah semua. Kalau ustaz sunnah walaupun salah tetap betul menurut mereka. Kalau sudah dilabeli ustaz bid'ah walaupun betul tetap salah menurut mereka. Akibat apa terjadi ini? Kebodohan. Maka wajar di mana-mana pengajian model begini diusir orang. Karena pertama suka-suka, tidak berdasarkan ilmu, walaupun tidak semuanya salah. Tetapi ini sifat kesombongan yang perlu dijauhi. Makanya Bapak Ibu, kalau belajarlah sesuai dengan porsinya. Jangan tahu sedikit baru si kerak balok, tapi reman kalau lagi mayor reman. Padahal baru si kerak balok. Tapi remannya bicaranya seperti orang yang sudah sangat faham. Sering, Pak, terjadi itu. Itu sampai efeknya apa? Membenci sesama mukmin. Semenjak masuk ke dalam kelompok itu, salam tidak disaut, jabatan tangan tak mau lagi. Kalau ketemu itu dia langsung menjauh. Kenapa? Bukan orang kita. Kita orang sunnah, itu orang bid'ah. Yang tingkat bungo, Pak. Padahal
Apakah Nabi di antara sunnah Nabi menjauhkan diri dari mukmin? Enggak. Enggak. Kan sebenarnya kan melawan malah itu. Sudah melawan sunnah Nabi sebenarnya. Maka jangan ada sifat itu di antara kita. Pak kita di sini sesama mukmin. Beda-beda sedikit itu hal biasa. Biasa sampai je ke permusuhan. Kan tak pernah pengajian kita mengajak bencilah kepada fulan. Jangan begitu. Makan nasi tetap bersama walaupun bukan nasi bebek. Jadi jangan sampai ada ini bukan orang kita. Tetaplah bersama. Ya, masalah perbedaan itu tinggal bilang nyan khilafiyah. Baik nak jauh bid'ah. Ya. Okey, ini pengetahuan tambahan sedikit. Berikutnya kita sambung materi tentang sunnah dalam di dalam puasa. Kita sudah bahas 3. Yang pertama sahur. Sahur itu sunnah. Ini sunnah versi fikih, berarti kalau sahur berpahala, kalau tidak sahur bid'ah. Yang tanya Pak urut bangainya bid'ah itu apa? Karena bahasa menurut mereka semua sunnah itu lawannya bid'ah. Sekarang saya tanya, kemarin kita sudah belajar sahur itu sunnah. Berarti maksudnya dalam fikih berpahala lakukan sahur. Itu sunnah Nabi bersahur. Nah, ditanya kalau tidak sahur, masa tidak sahur masuk neraka? Tersesat kalau tidak sahur. Sudah tahu kan Pak kunci bangainya di mana? Kalau dalam fikih sunnah itu lawannya makruh. Berarti kalau sengaja tidak sahur meninggalkan sunnah Nabi hukumnya makruh. Berarti dia jatuh kepada sesuatu yang tidak disukai oleh Allah dan Nabi. Tapi tidak berdosa. Tapi kalau makruh diulang-ulang sengaja tidak sahur, ya, itu nanti bisa naik levelnya menjadi kebencian Allah, dicabut keberkahan. Makanya sahur itu yang sudah kita bahas itu sunnah Nabi. Tujuan sahur kita sudah bahas Pak, untuk keberkahan. Berkah itu kebaikan yang banyak. Berarti dengan sahur kita dapat kebaikan yang banyak di dalam Ramadan. Makanya orang sahur karena Nabi sanggup melakukan amalan Ramadan. Quran pun sanggup dia baca. Nah, kemudian yang berikutnya yaitu memperlambat sahur. Sahur itu diperlambat, jangan terlalu cepat. Ya, ukuran diperlambat kira-kira mendekati azan maghrib. Kok mendekati azan maghrib? Ada. Mendekati azan subuh, pobul azan maghrib. Memang ini belum puasa saja saya sudah merindukan azan maghrib, apalagi puasa. Jadi kira-kira berhentilah semenit 2 menit sebelum azan. Imsak yang sebenarnya itu azan. Bunyi sirine itu bukan imsak tetapi ihtiyat, untuk berhati-hati. Jadi paling bagus makan sahur itu paling dekat dengan azan. Ya, setengah jam, 15 menit sebelum azan itu paling bagus makan sahur. Di situ muncul keberkahan. Ya, keberkahan itu kebaikan kita banyak dalam Ramadan. Kemudian berikutnya ta'jil al-fitr, yaitu mempercepat berbuka. Mempercepat berbuka maksudnya bukan berbuka sebelum waktunya. Ya, tapi kalau sudah waktunya jangan ditunda-tunda. Dalam kondisi apapun, kalau sudah waktu berbuka, ya, jangan ditunda. Kemudian cara buka puasa ikuti Nabi. Usahakan ikuti Nabi, Pak. Yaitu pertama makan kurma. Usahakan buka puasa dengan kurma. Ya. Kalau tak ada kurma, baru minum air. Jadi air itu bukan pengawal buka puasa. Yang mengawali buka puasa langsung kurma. Karena Nabi mengisyaratkan kalau tak ada kurma, Nabi baru minum air. Nah, kurma terbaik untuk dikonsumsi adalah kurma rutab. Rutab itu yang sudah masak, sudah betul-betul masak, Pak. Sudah agak lembek-lembek sedikit. Nah, itu rutab. Ya, mungkin kalau model sukari itu bisa digolongkan dengan rutab. Jadi bukalah puasa dengan kurma. Saya sudah jelaskan kenapa kurma. Ternyata diselidiki oleh teknologi hari ini, kurma bisa menetralisir glukosa yang hilang dengan secepatnya. Ya. Makanya orang kalau buka puasa dengan kurma, dia
rasa lemas itu kan karena kehilangan glukosa, Pak. Itu bisa langsung dapat, netralisirnya langsung dapat, sehingga solat maghrib tetap berjamaah, lalu solat isya jamaah, lalu kemudian tarawih semangat. Itu kalau buka puasa dengan kurma, ya. Tapi kalau buka puasa dengan mi calu, setelah itu tercampak terus di dinding, tercampak. Tanya sama suami, "Hana kajak tarawih kah? Kah mangin lu?" Kata boleh dong, hana mangan. Hana mangak perut lu segala macam itu gara-gara tak buka puasa dengan kurma. Maka kurma usahakan buka. Oleh karena itu Bapak Ibu cari kurma, beli, masa cari-cari aja, belilah. Ya, itu sekarang 3 kilo itu berapa tuh? Siapa penjual kurma? 150. Yang mau beli Pak boleh hubungi penjual toko lah. Masa Abi ini beliau guru, dia bukan penjual kurma. Ya. Baik. Berikutnya, ketika makan kurma tersebut diingat kembali bacaannya bismillah, bukan Allahumma lakasumtu. Bacaannya bismillah. Ya. Doa buka puasa Allahumma lakasumtu atau zahabat dhama dibaca setelah berbuka, bukan ketika mau berbuka. Makanya buka puasa itu dengan bismillah. Akibat kita salah faham sehingga sebulan kita tidak baca lagi bismillah. Akibat salah faham memahami kapan doa buka puasa dibaca. Ini dari kecil salah diajarin. Karena kita dulu diajarinnya kalau mau buka puasa tu pegang minum atau kurma misal, bacanya Allahumma lakasumtu bikam. Bukan di situ tempat buka doa buka puasa. Dia semua makan minum itu bismillah dulu. Dan tidak ada hadis yang lebih kuat daripada bismillah. Baca bismillah, kemudian makan kurma, minum air sedikit, baru baca doa. Di situ duduknya doa aqbul fitri setelah berbuka. Doanya boleh versi beberapa hadis, ya, boleh riwayat dari Ibnu Umar, riwayat Daruqutni yang berbunyi zahabat dhama wa batalatil uruq wa sabatal ajru insyaallah. Itu boleh, atau baca yang sudah biasa terhafal Allahumma lakasumtu dan seterusnya dibolehkan. Ya. Karena ada juga nih model yang mengatakan begini, bacaan doa buka puasa itu yang sunnah adalah zahabat dhama. Berarti dalam pikiran mereka yang baca Allahumma lakasumtu bid'ah. Berarti semua yang baca Allahumma lakasumtu masuk neraka. Masuk neraka, Pak. Ini versi mereka. Yang baca Allahumma lakasumtu bid'ah. Yang doa bid'ahnya, yang sunnah je sahabat tama, sehingga yang baca itu neraka mandu. Siapa yang baca Allahumma lakasumtu akan dalam neraka. Yang tingkat simple cara berfikirnya orang-orang bodoh, Pak. Enak sekali kan, semua neraka. Nanti di surga dia sendiri, Pak, sama istrinya sama anaknya. Hanya itu hoja apian. Orang Minggu, orang Sabtu hanya itu hoja. Kenapa? Tak tahu ke mana. Karena semua orang dalam neraka semua dalam versi dia. Jadi buruk sekali sudah pendidikan yang dibawa dengan versi begini. Ya. Jadi ini Pak, hati-hati sekali ini dengan perkara-perkara yang kita anggap benar, ini benar, padahal salah. Ya. Ya. Jadi semua doa boleh dibaca. Cuma hadis memang kalau kita lihat lebih kuat zahabat dhama, tetapi mazhab yang 4 tetap memberikan izin atau bahkan tetap menganjurkan salah satu doanya Allahumma lakasumtu. Ya, jadi lanjut aja, tidak apa-apa. Kalau Imam Nawawi memang suruh gabung. Ya, setelah baca zahabat dhama suruh sambung dengan Allahumma lakasumtu. Oh, tidak bisa hafal satu pun, berdoa dengan bahasa Indonesia, boleh tidak? Misal kita bilang, ya Allah terimalah puasa aku, kok aku puasa hari bunga, ya Allah, terima ngaju ya Allah. Baik ni fikir terima ngaju ya Allah. Misal, boleh enggak, Pak? Bid'ah. Ada mau neraka, ada mau doa, ada mau neraka, doa, ada mau neraka. Boleh. Doa itu Pak, dia bukan sebuah ibadah mahdhah. Berbeda dengan salat. Salat itu tidak boleh sembarangan mengubah-ubah apa yang telah dituntut Nabi. Kalau doa itu kita boleh dengan bahasa sendiri, ya.
Nah, dalam berdoa hari-hari pun Pak, paling bagus tu yang kita fahami. Jadi kalau mau hafal doa-doa Nabi dalam Al-Quran dan hadis, itu fahami dulu terjemahnya. Jadi jangan sampai nak tahu satu pun. Ya, Allahumma la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal. Dia hafal. Tanya oleh malaikat, "Pu kalake, pu yang kulake jadi anak aku pu jangan begitu. Kan yang minta itu kan kita faham apa yang kita minta. Nah, maka kalau hafal doa dari ayat dan hadis, hafal juga maknanya. Oh, kalau tak faham, minta saja dengan bahasa yang kita faham. Itu kalau doa tak apa-apa. Nah. Jadi dalam Ramadan doa buka puasa itu boleh beberapa versi. Tidak sampai jatuhlah Pak ke dalam kesesatan hanya gara-gara berbeza-beza hadis. Ya. Jadi ini doa dibaca setelah berbuka. Nah, setelah itu disunnah berdoa untuk diri sendiri. Jadi jangan langsung ke makanan dulu. Habis baca doa berbuka puasa, kita paling sering menghilangkan kesempatan besar yang diizinkan Allah, yaitu di situ mustajabah doa. Rasulullah mengatakan lis-shaim 'inda fitrihi da'watun la turad. Orang yang berpuasa ketika berbuka, doanya diterima Allah, tidak ditolak. La turad, tidak ditolak kata Nabi. Orang ketika buka puasa, doanya tidak ditolak. Ini yang kita lewatkan Pak, bertahun-tahun tak pernah baca doa ketika berbuka. Yang tadi Allahumma laka sumtu atau zahaba dhama, itu doa buka puasa. Tapi yang Nabi maksud setelah doa itu baca lagi doa untuk kesejahteraan, keselamatan pribadi. Jadi jangan langsung ke makanan. 1 menit lagi setelah itu baca. Terserah mau baca apa. Yang belum punya anak minta anak. Yang sudah terlalu banyak bilang sama Allah, kasih ya Allah ini kedua belah doa ya Allah kasih. Yang belum punya istri minta istri. Yang sudah punya kasih ya Allah sabarnya mendak tekek ulih kita punya. Contoh ibu yang belum punya suami minta suami. Anak gadis kita belum punya jodoh minta. Yang sudah punya suami kasih ya Allah menyejut pemati ada kadangnya ilai yang Fir'aun urung misal begitu kan. Jadi itu doa itu Pak, ketika berbuka itu doa tempat mustajabah doa. Kita sering lewatkan. Kita Pak paling sering melewatkan doa yang mustajabah itu di 3 tempat paling sering. Pertama, ketika turun hujan kita tidak doa. Jadi cuma mengatakan kau hujan ya? Oh, alhamdulillah kau hujan. Itu aja. Paling ada yang faham-faham mengucapkan Allahumma sayyiban nafi'ah. Ya Allah jadikan hujan ini rahmat, jadikan kebaikan. Tapi dia lupa di situ mustajabah doa. Hujan turun itu turun beserta rahmat kata Nabi. Kalau hujan turun, turunnya beserta rahmat. Disuruh berdoa. Banyak orang tidak berdoa pada situ. Jadi cuma bilang aja hujan. Padahal kalau dia minta supaya bebas hutangnya di situ, bisa bebas Pak. Habis hujan mengalir segepok uang ke rumahnya, langsung bebas. Dan yang kedua yang paling sering kita lupakan berdoa kapan tempat mustajabah doa, antara azan dan iqamah. Jadi antara azan dan iqamah dia bergah bang. Kiban belah di gaji. Yang belah no kiban. Jadi bicara tu sambil menunggu imam bangkit. Padahal di situ antara azan dan iqamah itu mustajabah doa. Situ angkat tangan, kita pasti dikabulkan. Kalau tidak ada penghalang doa, pasti dikabulkan. Penghalang doa paling kuat apa Pak? Makan haram. Makan haram penghalang doa paling kuat, tidak diterima doanya. Apapun, maka jangan buat bon-bon kosong, nggak sesuai dengan jumlah yang sebenarnya. Jangan baju harga. Harga nasi 15.000, buat 25.000. Jumlah nasi yang keluar oleh panitia 100 biji, yang dibuat 150 biji. Ini kapaju harum ya. Jadi antara azan iqamah itu doa yang sering dilupakan orang. Nah, yang ketiga ketika berbuka puasa. Karena dari dulu mungkin orang waktu mengajarkan buka puasa itu tidak mengajarkan bahagian mana yang menjadi penyebab mustajabah doa. Sebelum berbuka pun mustajabah.
Karena Rasulullah dalam hadis yang lain, orang puasa itu diistijabahkan doanya. Bibir yang kering itu istijabah doa. Jadi sebelum berbuka, sambil nunggu azan datang, itu sebaiknya berdoa. Ketika berbuka, hadis khusus berdoa. Nah, itu 3 tempat yang paling sering dilupakan orang untuk berdoa. Baik, berikutnya, sunnah berikutnya, taftir saimin, banyak-banyak memberi makan orang berbuka puasa. Ini kesempatan mencuri pahala orang. Kesempatan mencuri pahala, yaitu dengan memberi makan orang berbuka puasa. Bapak Ibu, Ramadan itu bulannya bersedekah, bukan bulan habis-habisan cari uang. Bagi orang awam, Ramadan itu menjadi bulan pengtamang. Jadi melihat Ramadan itu uang masuk. Alhamdulillah Ramadan. Dia terbayang nih 10 kali lipat kalau dia jualan. Nah, itu bukan bermakna haram jualan, tapi Ramadan jangan dijadikan ajang bisnis untuk uang masuk. Boleh bisnis tetapi keluarnya lebih banyak. Itu orang faham, karena Ramadan itu memang disetting Allah memberikan bonus-bonus pahala yang tak sama dengan di luar Ramadan. Itu coba Bapak lihat tuh, orang-orang kalau sudah melihat Ramadan, mulai dari cula-cula istiqamah sampai bulan kula-kula, nyan penuh Pak, bal-bal datang itu, baju-baju penuh datang, 20 bal, 30 bal. Apa tujuannya? Menyambut Ramadan. Kenapa? Terbayang tu ratusan juta tu dapatnya tu. Bisa bawa pulang satu goni tu, apalagi mendekati 10 terakhir. Dia pikir jualan di malam Lailatul Qadar bisa dapat pahala jualan 1000 bulan. Jadi habis-habis tu tarawih hanali, tapuh hanali. Kita yang faham Ramadan itu memang untuk buang harta, habis-habisan sedekah. Kenapa? Pahalanya Pak tak sama lagi. Itu sudah Allah langsung yang tangani. Kita kalau hari-hari kan antara 10 sampai 700 kali lipat. Itu pahala kita di luar Ramadan yang sebutkan hadis qudsi. Dalam Ramadan Allah sambung hadis qudsi itu, illa siyam, kecuali Ramadan. As-sawmu li, Ramadan itu milikku, wa ana ajzi bihi, dan langsung aku yang membalasnya. Saya pernah kasih analogi di tempat lain begini Pak. Ibu-ibu belanja sudah banyak. Sudah 10 potong baju. Waktu dihitung sudah hampir mencapai 1 juta. Lalu ibu-ibu minta kurang sama pegawainya yang jaga. Kuranglah dik, masa udah 10 biji kayak gini nak ada diskonnya, kuranglah. Si adik itu, ya kayak mana perintah bos. Dia mengatakan tak bisa bu, ini kan memang sudah harganya begitu, begini kahek. Berkubas ibabah, mekuboh ibabah ni Pak. Hai bikur. Apa yang kita fikirkan Bapak Ibu? Pasti kita temui bosnya. Nah, ketika bosnya pada saya duduk di mana? Di depan. Di depan tukang parkir. Bos tu kan tempat kasir. Begitu kita datang, ni Pak, kau udah ambil banyak, masa nak ada kurang-kurangnya? Kalau versi bos, dia kan gengsi sebagai bos minta kurang. Dia mengatakan, ya udah, tak apa-apa, ambil aja udah, kurang dah 50.000. Mudah. Nah, begitu juga analoginya, malaikat itu tak bisa memberikan pahala lebih kecuali yang sudah ditetapkan Allah antara 10 sampai 700 kali lipat. Tapi khusus Ramadan, Allah mengatakan apa? Ramadan ada lalu, saya langsung yang membalasnya. Berarti sudah turun tangan langsung Allah membalas kebaikan. Allah turun tangan. Mana ada 10 sampai 700 kali lipat? Ini kan versi Allah ni. Makanya habis-habisan pahala dalam Ramadan. Oleh kerana itu amalan paling hebat dalam Ramadan itu adalah sedekah, dan salah satu model sedekah memberi makan orang berbuka puasa. Selain dapat pahala sedekah yang tak terhingga, dapat pahala puasa mereka. Ni siapa yang kirim makanan ke Menasa untuk buka puasa Pak? Ada buka puasa di sini kan? Siapa yang kirim makanan sini, tiap hari dikirim, maka tiap hari dia dapat pahala sejumlah orang yang memakan makanannya. Tiap hari dapat. Bapak Ibu sumbang kurma ke Menasa ini untuk buka puasa. Kasih sumbang berapa kotak. Itu mereka buka puasa dengan kurma. 50 orang buka puasa Pak. 50-nya diambil oleh Allah pahalanya tanpa mengurangi pahala mereka, dikirim ke catatan amal orang yang memberi kurma tadi.
hanya dengan modal tak sampai 2 juta rupiah dalam sebulan. Bayangkan pahalanya. Makanya jangan tunggu jadual. Ini ada yang bapak udah kasih makanan berbuka, golong jadual dong. Jadi belum jadualnya, pajan jadual malam 20 kurang sama antara lalu. Ke malam 29 tak ada lagi yang buka puasa, orang sudah pulang kampung macam-macam. Tiap hari kasih, antar risol tiap hari, antar bakwan. Ketika jalan-jalan sore itu mau beli makanan minuman tu, beli lebih untuk fakir miskin, tetangga-tetangga kita. Ya. Rebutlah pahala dalam Ramadan sampai segitu. Kemudian nanti baru ada yang mengatakan, tapi Ustaz ada saya kasih tahu tahun lalu, nak dimakannya punya saya Ustaz. Sampai habis tarawih punya saya semua yang tinggal. Malah saya kasih. Kayak mana anda tinggal? Kita kasih bakwan, isinya tepung semuanya. Tak ada udang mati satu pun. Gimana tinggal? Ya. Bawang tak tersentuh, kemudian tak ada rasa-rasanya. Nan medang bakwan, kulit bakwan, tapi rasa-rasa tepung. Hai baga ablo bakwan di mertu. Pandai urang paju. Makanya agak kirim sepak timpan, tapi waktu itu kita buka timpannya apa? Isinya kelapa yang udah kering, tak berair kenapa? Kremah, ya itu duduk dalam. Makanya ibu belum mertu. Itu yang kita kirim. Mana orang suka? Ya, risol tak ada isi. Kulit semuanya. Payah pajuh kok. Habis pajuh aja ditandai untuk malam besok. Jok bororo mau tertakap itu biar angin. Bukan gula merah keluar angin. Itu kalau mau dapat pahala banyak, kasih terbaik. Kasih risol premium. Begitu digigit keluar mayonnaise. Keluar saus, sosis, ayam. Di dalam itu itik manok dumpu Itu begitu sampai, itu dulu dihabisi semuanya. Masya Allah, 50 orang pahala puasa untuk kita. Maka berlombalah memberi makan orang berbuka puasa. Berlomba. Tak usah tunggu jadual, tak usah tunggu. Habis-habisan. Banyak kali di sini, kasih ke masjid lain Pak. Cukup banyak masjid-masjid yang butuh makanan untuk orang berbuka puasa. Atau bagi-bagi saja. Bagi-bagi terutama ke rumah-rumah fakir miskin. Beli lebih Pak. Ini Ramadan, bukan hari-hari biasa. Jadi Bapak Ibu, hanya orang yang paham tentang kerinduannya terhadap surga yang akan melakukan ini. Kalau tidak ada rindu surga, ya berarti menghadapi Ramadan sahur bukanya membacut anda rencana sedekah. Begitu orang tak merindukan surga. Baik, sedikit lagi sunnah berikutnya, yaitu sebelum datang waktu fajar sebaiknya sudah bersuci dari junub. Jadi misal kalau terjadi junub di malam hari, sebenarnya kan tidak masalah menunda mandi junub setelah sahur, tidak masalah. Setelah azan pun tidak masalah. Karena mandi junub itu berhubungan dengan salat subuh, bukan berhubungan dengan puasanya. Cuma disunnahkan kalau bisa sebelum imsak, sebelum datang fajar, itu sudah suci. Jadi pas masuk ke waktu imsak, kita sudah dalam keadaan suci. Kemudian selama Ramadan sunnahnya yaitu tarkus syahwat al-mubahah. Tinggalkanlah syahwat atau keinginan-keinginan yang mubah. Keinginan yang mubah ni maksudnya dia tidak dosa, tapi sebaiknya tidak dilakukan. Bukan makruh, tetapi kalau berlezat-lezat di dalamnya bisa makruh. Contohnya apa Pak? Ini sudah pernah kita mungkin kasih tahu. Jangan menghabiskan waktu Ramadan dengan menonton, walaupun tontonannya tontonan mubah. Bukan tak boleh nonton, perbanyaklah beribadah baru nonton. Jangan perbanyak nonton baru ibadah. Jadi filem, sinetron boleh, tapi jangan terlibat di dalamnya sambil melalaikan waktu Ramadan. Ini ada yang sudah siapkan filem, sudah 30 episode. Satu hari satu episode, di-download di bulan Syaban. Download di bulan Syaban persiapan untuk Ramadan. Kola filem ini. Model kayak gitu. Jadi untuk Ramadan tu nonton, pagi nontonnya, subuh-subuh dah nonton tu. Padahal banyak mudaratnya. Nah kemudian jangan sunnah berikutnya
Juga jangan berlezat-lezat dengan permainan-permainan. Kita kan waktu kecil kadang enggak faham, anak-anak kecil mungkin okeylah karena enggak faham dan mereka belum waktunya puasa walaupun kita didik. Kan sering kita main ludo, halma, ular tangga. Yang paling lama itu kan main monopoli, Pak. Tapi kalau sudah tua main monopoli dalam Ramadan ni, nak ni ada ayah beli monopoli, kita main menghabiskan waktu. Quran dah baca, main monopoli. Itu dah beli hotel 5 dah tu, Pak. Tinggal di rumah sewa. Main monopoli beli hotel 5 kan? Itu kan begitu hidupnya tu. Jadi jangan habiskan waktu dalam Ramadan dengan begitu. Kemudian sunnah berikutnya al-ishtighal bil ilmi, iaitu memperbanyak untuk menuntut ilmu. Jadi kajian-kajian dalam Ramadan itu pahalanya besar sekali menuntut ilmu itu. Dan paling bagus ilmu yang dituntut dalam Ramadan yang berhubungan dengan Quran. Makanya di beberapa masjid, Pak, itu melakukan kajian tafsir sebulan. Jadi dari misal juz 30 atau juz itu sebulan tu pilihan-pilihan ayat tertentu dikaji dalam Ramadan. Karena hubungan Ramadan dengan Quran kuat sekali. Quran itu diturunkan dalam Ramadan. Kemuliaan Ramadan dapat karena Quran, bukan Quran mulia karena Ramadan. Makanya memuliakan Ramadan salah satu yang paling hebat adalah dengan Quran. Jadi menuntut ilmu dalam Ramadan itu paling bagus tu ilmu-ilmu Al-Quran. Jadi kita kan banyak belum tahu, Pak. Misal dari Al-Hakumut Takasur sampai Qul Huwallahu Ahad, sampai Qul A'udzu Birabbin Nas. Itu banyak yang belum faham tafsirnya. Apa yang dimaksud dengan takasur, apa yang dimaksud dengan alham. Waktu kita dengar imam baca, kita sambung tetapi tak faham. Itu perlu dikaji. Makanya kalau mau buat program Ramadan itu paling bagus tafsir surat ayat-ayat pendek, surat-surat pendek, juz 30 yang sering baca imam. Itu buat kajian-kajian dalam Ramadan. Apakah di antara ibu-ibu, biasa sering ibu-ibu, kalau bapa-bapa kan tetap cari nafkah. Jadi jangan pula bapa-bapa ikut kajian tafsir lalu dipecat di kantor, kemudian tidak dapat gaji untuk hidup, itu jangan juga. Terakhir, dua sebelum terakhir, jadi terakhir. Perbanyak membaca Quran, tilawatul Quran wal mudarasah. Perbanyak baca Quran. Kalau bisa khatam, Pak. Paling kurang sekali khatam, paling kurang. Jadi mudarasah itu tadarus. Itu yang dimaksud adalah mempelajari Quran, tajwidnya macam-macam. Tadarus yang kita buat hari ini kan tadarus model ngaji 20 orang ngaji, Pak. Satu orang baca, yang lain main HP, main HP semuanya. Satu orang baca. Begitu hampir sampai ke tempat dia, baru dia bilang sama kawannya, "Cuk, yang Pak hokan tu." Nanti kamu gak pakai memaleke. Itu kayak gitu, Pak. Nanti habis dia baca, main HP lagi, yang lain yang baca-baca aja. Itu walaupun khatam, maka seluruh mereka itu tak pernah khatam. Boleh ngaji begitu, satu baca, yang lain dengar. Apa yang dia dengar, bahagian bacaan dia. Makanya susah khatam kalau begitu, Pak. Walaupun nanti bilang, alhamdulillah dalam Ramadan ni kita sudah khatam 4 kali. Anak-anak ngaji di Menasa, ngaji masjid, khatam sampai 5 kali itu, Pak. Tapi cara ngajinya satu baca. Yang lain, Pak, alehoi jai bertuh, pelafon-pelafon bertuh, alehoi main keroi. Nanti dipanggil sama kawan yang habis ngaji, ini kan, mat kajak kabih, kayak aku baca kajak sambung nikah. Nanti sambung khatam. Kadang ngaji dari Isya sampai jam hampir subuh khatam. Padahal tak ada yang khatam satu pun. Kayak mana mau khatam, baca setengah, yang lain tak dengar. Tak betul itu. Makanya tak usah pelihara, Pak, yang begitu. Saya di kompleks sudah saya larang. Pernah kami berikan izin anak-anak remaja baca Quran. Ternyata tak baca model begitu. Akhirnya tahun ini saya larang. Dari tahun kemarin sudah saya larang. Jangan lagi buat begitu. Tak ada, membaca saja masing-masing, karena saya lihat kurang manfaatnya, banyak mudarat. Nah, satu lagi, Pak, kalau mau melakukan baca Quran, jangan ganggu orang yang melakukan ibadah yang lain. Jadi kalau ada orang sedang solat, itu baca Quran kita diperkecil. Begitu juga ada orang mau tidur. Kalau orang mau tidur mempersiapkan besoknya untuk sahur, itu jangan kita ganggu dengan Quran. Karena Quran itu tak boleh ganggu orang. Maka tiap-tiap tahun saya mengatakan, kalau mau buat tadarus pakai mic, paling kurang jam-jam 11, jam 12 sudah cukup. Mic luar matikan. Jangan ganggu orang. Kenapa? Orang mau sahur tak bisa sahur.
Mau tidur tak bisa sahur. Mau tidur tak bisa sahur. Mau tidur tak bisa. Apalagi ada anak-anak kadang-kadang. Nyan mik luar pun mati je kan. Popo 11, popo 12 pun mati je. Karena ini Pak, suara mik kita ni itu paling kencang terdengar ke bawah Pak. Ke komplek bawah, ke Panggui Indah tu. Di yang area tinggal di bawah itu paling kencang. Makanya jangan sampai terganggu orang yang akan melakukan kewajiban. Karena tidak baik Quran dianggap menjadi pengganggu. Terakhir, sunnah i'tikaf selama Ramadan. I'tikaf tu 10 terakhir Ramadan. Tapi kita tidak bisa i'tikaf seperti Nabi Pak. Karena dunia sudah berbeda. Nabi itu kan i'tikaf dari masuk malam 20 keluar subuh sebelum solat hari raya. Beliau tidak pulang-pulang ke rumah. Ini mungkin kalau amalannya para pensiun, okey. Tapi kalau kita masih aktif, aktif kerja, itu tak mungkin. Kalau kita nak pulang-pulang, nak masuk kantor 10 terakhir Ramadan tu, diiktikafkan sama kantor. Iktikaf juga. Iktikaflah kita selama-lama. Jadi oleh kerana itu beriktikaf sunnah. Perempuan boleh iktikaf tidak? Boleh. Dengan syarat tidak menimbulkan fitnah. Sekarang saya tanya terakhir. Sebelum Bapak tanya saya tanya Bapak. Boleh enggak iktikaf di kita? Hidung. Karena ada yang mengatakan begini, pandai nak iktikaf di Menasah. Jadi dalam fikiran orang, ini kan Menasah ni, pandai nak masjid, pandai je iktikaf dalam Menasah. Mana yang enggak? Kalau iktikaf di Menasah tak boleh, maka tak boleh juga solat tahiyat Menasah. Bapak tadi sebelum datang sini ada tahiyat kan? Berarti itu disebut tahiyat Menasah juga tak boleh. Karena yang ada tahiyatul masjid. Nah, sekarang perlu diluruskan. Masjid itu tempat didirikan salat, sebuah bangunan yang sudah diwakafkan, didirikan salat 5 waktu, itu sudah masjid. Azan berkumandang, salat 5, itu masjid. Kalau masjid yang ada Jumaat, itu namanya Al-Masjidul Jami'. Jadi kalau seandainya kita sudah layak disebut masjid dengan bangunan sudah diwakafkan, ini berbentuk bangunan, dibuka untuk umum, lalu ada salat, itu sudah masjid. Maka berlakulah hukum-hukum masjid, tahiyatul masjid, kemudian i'tikaf boleh i'tikaf. Cuma kalau kita rujuk kepada kitab-kitab, mana lebih utama, i'tikaf di masjid yang ada Jumaatnya atau di masjid yang tak ada Jumaat? Para ulama sepakat menjawab, i'tikaf di masjid yang ada Jumaat lebih utama daripada i'tikaf di masjid yang tak ada Jumaat. Tapi kalau mau i'tikaf di sini boleh. Silakan saja Pak, atur program i'tikaf di sini boleh. Mungkin orang tak mau ke masjid kerana tumpuk dah. Dia pegang tentang program ini, Pak, kasih makan sahur. Menarik i'tikaf tu kalau ada makan sahurnya, lalu ada martabak di tengah malam. Itu insya-Allah orang banyak daftar Pak.